Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Di tengah situasi yang masih pandemi saat ini, tentu ada banyak kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kekuatanku ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Mari kita bersama tetap terus berserah kepada Yesus. Kita tetap menyerahkan kepadanya, karena apapun kondisi kita, Dia sanggup memulihkan kita sekalian. Kekuatan di hidupku, ku dapat hanya dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah kekuatan di dalam hidup kita. Kita sandarkan hanya kepada Yesus. Dia penolong kita yang sejati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
Saudara yang terkasih, kebaktian di hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah, Sang Pendamai Ciptaan melalui Putranya, Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 78 ayat yang ketiga dan keempat yang berkata demikian. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan saat-saat ini banyak orang yang membutuhkan uluran kasih. Banyak orang yang membutuhkan berita tentang keselamatan.
Siapa yang mau jadi penuainya? Biarlah kita mau dipakai Tuhan menjadi alat untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang, terutama di sekitar kita. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah ini janji kita. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku jadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, arahkanlah hati kami, pikiran kami, perasaan kami kepadamu, sehingga kami beroleh kepekaan untuk mendengar suara-Mu dan siap untuk melakukan kehendak-Mu pada hari-hari yang jahat ini. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Salam sehat. Tema kita pada minggu kedua di bulan keluarga ini adalah rumahku, rumah pujian baginya. Rumahku, rumah pujian baginya. Dan ini bukan tema yang simpel.
Ini bukan tema yang sederhana, karena kenyataannya hidup kita itu tidak ideal, saudara. Sekalipun kita Kristen, belum tentu kita sudah mengalami kehadiran dari spiritual blessings of God yang menolong kita memuji-muji Dia. Karena seringkali kita cenderung mengikuti karakter atau kebiasaan kita yang dominan, sehingga kita jarang sekali meminta kehadiran dari anugerah Allah. Mari kita membaca satu bagian surat dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Saya akan menolong saudara untuk membacakannya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menetapkan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, dan melakukan firman ini dalam keseharian. Haleluya. Saudara, bagian ini dalam naskah Yunaninya ditulis dalam satu kalimat panjang. Inilah doksologi atau pujian syukur kepada Allah Tritunggal. Karena apa? Karena karya keselamatan agung yang dilakukannya dalam Kristus Yesus yang tidak mungkin kita kenali, selain itu diwahyukan kepada kita. Dalam ayat 9 dipakai kata rahasia kehendak-Nya yang dinyatakan kepada kita. Dan begitu disingkapkan, pewahyuan itu akan menyatakan jati diri kita dan makna hidup kita yang sesungguhnya. Apa yang diwahyukan itu disebut di dalam ayat 3 sebagai spiritual blessings. Kita harus bisa membedakan mana material blessings, mana spiritual blessings. Inilah berkat yang sejati. Spiritual blessings are the best blessings. Ini berkat yang hanya bisa diberikan oleh Allah saja. Makanya kita tidak bisa mengembalikan spiritual blessings dengan apapun, kecuali
dengan puji-pujian atau doksologi. Bagian akhir pembacaan kita, berulang kali Paulus mengatakan, untuk memuji-muji dia, untuk memuji kemuliaannya. Kalau saudara diberikan uang, saudara bisa kembalikan 10-20% sebagai persembahan syukur. Saudara dikasih kesehatan, saudara bisa memberikan tubuh saudara sebagai persembahan hidup yang kudus melalui beberapa pelayanan atau kegiatan rohani. Tetapi dalam spiritual blessing, saudara dan saya tidak bisa membayarnya. Tidak ada balasan apapun yang setimpal, sehingga saudara harus mengakui bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Lalu apa spiritual blessings itu? Ada 7 hal yang disingkapkan Allah di sini. Yang pertama, election atau pemilihan di ayat 4. Bahwa saudara dan saya dipilih dari sekian banyak manusia untuk menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, predestination atau penetapan. Kita ditetapkan, kita ditentukan sebelum dunia ini diciptakan. Jadi sebelum kejadian 1, Allah menciptakan dunia ini termasuk manusia. Allah sudah memilih saudara dan saya untuk dikuduskan, untuk hidup kita itu tidak bercela di hadapannya. Jadi sebelum ada kejadian 3, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebelum Hawa mengambil buah terlarang itu, Allah sudah memilih kita untuk menyelamatkan kita. Saudara percaya nggak? Alkitab yang mengatakan demikian. Yang ketiga, adoption atau diangkat menjadi anak-anak Allah. Ayat 5b. Jadi seperti seorang fakir miskin yang diadopsi ke dalam satu keluarga yang berada. Saudara diangkat menjadi anak-anak Allah. Tadinya saudara bukan siapa-siapa, tetapi sekarang menjadi anak Allah. Berhak untuk mendapat warisan dari spiritual blessings yang Allah sudah siapkan dalam sorga. Dasar dari pemilihan ini, dasar dari predestination ini, dasar dari adoption ini tidak lain dan tidak bukan dari kedaulatannya yang sempurna demi kemuliaan namanya. Jadi kalau saudara bertanya, mengapa Tuhan memilih saya? Untuk kemuliaan namanya. Mengapa Tuhan menyelamatkan saya? Mengapa dia mau mengampuni dosa-dosa saya? Demi kemuliaan namanya. Demi kemuliaannya. Yang keempat, spiritual blessings itu adalah redemption atau penebusan. Nah, ini bicara tentang korban darah Kristus yang tercurah, yang begitu menyenangkan Allah, sehingga menebus kita dari dosa dan mendatangkan yang kelima, forgiveness atau pengampunan. Kita tidak mungkin mendapatkan pengampunan tanpa penebusan. Yang keenam adalah revelation atau pewahyuan. Semuanya ini akan menjadi misteri, saudara. Akan menjadi rahasia. Kecuali Allah menyingkapkannya kepada kita. Allah menyatakannya kepada kita. Jadi kalau saudara bisa mengenal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bukan karena saudara baik. Tetapi karena Allah memilih untuk menyatakannya kepada saudara. Inilah divine revelation atau wahyu ilahi. Dan yang ketujuh, saudara, ayat 13-14 menyatakan bahwa saudara dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu menjadi jaminan bahwa spiritual blessings ini itu boleh kita terima, menjadi milik kita. Roh Kudus adalah jaminan kita. Dan semua spiritual blessings ini di dalam ke-12 ayat ini murni adalah karya Allah Tritunggal. Bapa memilih dan menetapkan kita untuk menjadi anak-anaknya, lalu Allah Anak menggenapinya dengan karya penebusan melalui kematiannya yang akhirnya mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Lalu Allah Roh Kudus mengaplikasikannya,
menerapkannya dalam diri kita masing-masing sehingga kita bisa beriman dan memperoleh hidup yang kekal, hidup yang kudus, hidup yang tidak bercela, atau kita sebut sebagai kehidupan baru. It's only by His grace. Sehingga segala kemuliaan bagi Allah. Soli Deo Gloria. Nah, pertanyaannya, apa dampak dari spiritual blessings ini bagiku, bagi keluargaku, sehingga rumahku menjadi rumah pujian bagi kemuliaannya? Yang pertama, saudara, dampak dari spiritual blessings ini tentu saja adalah pertumbuhan rohani. Kalau suami, istri, atau anak-anak sudah menjadi manusia baru di hadapan Tuhan, maka masing-masing akan mulai bertumbuh dalam iman. Mulai suka berdoa, rindu makin mengenal Allah, ingin tahu mengapa Allah yang Esa itu menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara akan mulai suka membaca Alkitab. Saudara akan suka baca buku rohani. Saudara akan mulai mengerti kebutuhan sekolah minggu. Mulai terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mulai merasa butuh komunitas untuk bertumbuh dan saling berbagi hidup. Kalau spiritual blessings itu dialami dalam rumah tangganya, maka hubungan suami dan istri itu akan mulai diubahkan. Hubungan orang tua dengan anak diubahkan. Kalau ada salah ngomong, salah bersikap, maka hatinya mulai digelisahkan oleh Roh Kudus. Sehingga ada kemauan untuk say sorry atau memperbaiki diri. Suami istri yang seperti itu mengerti bahwa rumah tanggaku sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dan mereka akan mulai bertanya, apa yang Tuhan mau dengan pernikahan kami? Bagaimana saya bisa menjadi suami, menjadi istri yang baik bagi pasangan saya? Bagaimana cara mendidik anak-anak kami sesuai maunya Tuhan? Pekerjaan apa yang Allah mau kami tekuni untuk menafkahi keluarga kami? Bagaimana caranya memakai uang kami sesuai dengan maunya Tuhan? Nah, anak-anak, remaja atau pemuda yang sudah mengalami spiritual blessings itu akan mulai bertanya, apakah orang tua kami itu takut akan Tuhan? Apakah aku takut akan Tuhan? Bagaimana mereka mendidik dan membekali kami dalam Tuhan? Bagaimana respon saya terhadap firman yang mereka ajarkan kepada saya? Bagaimana menjadi anak yang baik sesuai dengan maunya Tuhan? Nanti kalau sudah dewasa sedikit, bagaimana mencari pasangan hidup yang sesuai dengan pimpinan Tuhan, dengan kehendak Tuhan? Termasuk bagaimana memilih kampus, memilih jurusan, memilih pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada pertumbuhan rohani, saudara. Yang kedua, dampak dari spiritual blessings itu adalah pertobatan sejati. Spiritual blessings akan menolong kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dan mengenakan kehidupan kita yang baru. Dalam hal ini dosa-dosa atau karakter yang lama dimatikan. Ada rasa takut dan hormat kepada Allah, dan ada kebencian yang teramat sangat kepada dosa. Dan ini butuh kerja keras. Ada orang yang kalau bicara itu suka melukai keluarganya. Nadanya selalu sinis. Padahal kalau sama orang lain itu ramah sekali. Sudah diingatkan. Tapi jawabannya selalu, ya mau gimana lagi? Ini karakter saya. Saya memang begini, begitu. Nah, orang ini harus terus-menerus membawa karakternya atau kebiasaannya itu kepada Tuhan. Terus-menerus, bukan cuma sekali. Supaya Tuhan mencabut akar pahit itu. Jadi bukan penyesalan sesaat, saudara. Tetapi betul-betul pertobatan yang sejati. Hari ini istrinya nangis.
Karena kata-kata suaminya itu melukai. Lalu sang suami minta maaf. Tapi minggu depan bikin lagi. Kenapa? Karena tidak diselesaikan dengan tuntas. Nah, kita mesti waspada terhadap karakter-karakter buruk yang berpotensi membuat kasih menjadi dingin. Atau melumpuhkan kerjasama tim sebagai suami istri atau orang tua dan anak. Atau kebiasaan lain saudara, misalnya kebiasaan malas, tidak bertanggung jawab, tidak sabar dengan pasangan, selalu mendendam, suka berzinah dan sebagainya. Jadi kita perlu jujur dan terbuka di hadapan Allah dan membiarkan Roh Kudus memasuki area-area dalam hidup kita yang selama ini tidak kita sadari. Kita mau dikoreksi, kita mau diubahkan oleh Roh Kudus. Nah, itu adalah pertobatan sejati. Sehingga itu membawa kita kepada poin yang ketiga, yaitu hidup dalam kekudusan. Hidup kudus. Ingat bahwa Allah memilih saudara, Allah menetapkan saudara untuk menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Itu artinya saudara harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dengan demikian saudara tidak akan melayani keinginan daging saudara. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk menyadari dosa-dosa yang masih tersembunyi dalam hidup atau di dalam jiwa saudara. Sehingga hati nurani orang Kristen yang sudah disucikan oleh darah Kristus itu menjadi takhta dari Roh Kudus. Jadi kalau saudara marah, coba tenangkan diri beberapa detik. Biarkan hati nuranimu bicara. Apakah yang saudara lakukan itu benar atau salah? Tepat atau tidak? Biarkan hati nuranimu itu berbicara dan menolong saudara untuk aware bahwa apa yang saudara lakukan itu sudah benar atau salah. Ada orang yang selalu mengajak istri dan anak-anaknya itu bersaat teduh. Tapi ada satu titik di mana dia sadar ada dosa Farisi dalam jiwanya. Dosa kemunafikan yang ingin membuktikan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang saleh. Sehingga yang dia ciptakan adalah suasana menuntut supaya istri dan anak-anaknya itu selalu menuruti dia. Dan saat teduh itu menjadi suasana penjara yang membosankan sekali. Sehingga efeknya anak-anak tidak menyukai firman Tuhan. Karena pengalaman dengan orang tua yang menghadirkan firman Tuhan dengan spirit memaksa, itu membuat mereka tidak senang dengan hal-hal rohani. Dan ini adalah salah satu dosa yang sering kali kita tidak sadari. Ada orang yang begitu setia kepada gerejanya, tapi mengabaikan keluarganya. Pelayanannya luar biasa, tapi keluarganya tidak diperhatikan. Sehingga di dalam rumah itu tidak ada lagi sukacita sorgawi. Ada lagi contoh ya, ada orang yang begitu royal untuk hal yang sia-sia. Beli HP baru, gadget baru, beli mobil yang mahal, peralatan yang mahal, atau makan yang mewah. Itu bisa 3-4 juta. Tapi untuk pekerjaan Tuhan dia pelit sekali. Bahkan untuk kebutuhan anak dan istrinya dia pelit sekali. Ada lagi orang yang suka banget social media. Social media tidak salah ya. Tapi suka banget dengan chatting. Ada lagi yang suka main game. Ada lagi yang kecanduan ini dan itu. Sehingga kita excuse terhadap hal-hal yang melumpuhkan fungsi keluarga. Sehingga anak-anak ini melihat ya hidupku ini ya seperti papa mamanya. Kerja, kumpulin uang, dinikmati. Lalu beli rumah, beli mobil bagus, makan enak. Nanti liburan sekolah, jalan-jalan ke luar negeri, belanja lagi, beli ini dan beli itu. Saudara, bukan berarti hidup ini tidak boleh dinikmati. Tapi saudara sadar atau tidak, bahwa segala sesuatu yang saudara miliki adalah milik Tuhan. Sehingga 1 sen pun dari yang saudara miliki harus saudara pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, hidup pada
pimpinan Roh Kudus menolong kita bisa aware, bisa sadar terhadap hal-hal yang seperti ini. Kita jadi tahu bahwa apa yang kita kerjakan saat kita sedang sendirian itu adalah sesuatu yang memang diperkenankan Allah atau tidak. Apa yang saudara dan saya tonton? Apa yang tersimpan di gadget kita, dalam HP kita, dalam hard disk atau dalam laptop kita? Apa yang suka kita pikirkan? Apa isi chatting kita? Bagaimana kita mengisi waktu luang atau liburan kita? Nah, ini adalah sesuatu yang tersembunyi, yang seringkali tidak kita sadari. Roh Kudus akan menolong kita, memimpin untuk kita hidup menuruti firman-Nya. Dan ini membawa kita kepada poin yang terakhir. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Nah, saudara, saya menyarankan saudara ciptakanlah sistem yang kondusif di tengah keluarga saudara. Ketika spiritual blessings itu sudah saudara alami, suami, istri, maupun juga anak-anak alami, maka supaya rumah kita menjadi rumah pujian bagi kemuliaannya, maka kita mesti menciptakan sistem yang kondusif. Coba bertanya, coba cek, apakah pada saat Alkitab dibacakan ada rasa syukur dan hormat? Ada sukacita ketika firman Tuhan dibicarakan? Apakah ibadah online dipersiapkan dengan baik? Nggak pakai marah-marah, tidak saling menyinggung, sehingga setiap orang betul-betul siap untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai anak yang paling kecil pun tahu mengapa dia harus memberikan persembahan, karena punya pemikiran yang cukup baik. Nah, kalau memang seperti ini, maka sistem dalam rumah tangga saudara sangat baik, di mana kehadiran Allah itu betul-betul dinantikan dan betul-betul dirasakan. Dulu almarhum papa saya selalu mengajak keluarga untuk mendiskusikan firman yang dibaca. Mengaitkan firman itu dengan kehidupan kami masing-masing. Bahkan sampai makan malam pun, firman itu dibicarakan terus-menerus. Kadang-kadang sambil kami rebutan ayam goreng gitu ya, atau rebutan tempe tepung yang favorit kami begitu anak-anak, papa terus menanyakan, apa yang kamu baca dari Alkitab? Dan memang saya suka sekali baca Alkitab. Saya biasa mendengar nama Yesus diucapkan di rumah. Nama Yesus disembah, dinyanyikan. Nama Yesus disebutkan dalam doa-doa papa dan mama saya. Sehingga kehadiran Allah itu betul-betul saya rasakan. Dan suasana makan bersama itu menjadi suasana yang kondusif untuk kami membicarakan bagian-bagian firman Tuhan yang kami baca atau cerita-cerita sekolah minggu yang saya dengar dari guru sekolah minggu. Sistem yang kondusif ini penting sekali. Mengapa? Karena ini tidak akan tercipta secara otomatis, saudara. Jadi saudara coba rencanakan untuk membangun family altar sesuai dengan keunikan dan kebutuhan keluarga saudara. Saya dengan istri, kami akan membaca renungan harian bersama-sama. Setiap hari, setiap pagi. Sebelumnya kami memang sudah punya kebiasaan membaca beberapa pasal satu hari untuk menyelesaikan pembacaannya begitu ya. Tapi paling tidak pembacaan firman dan renungan di pagi hari itu menjadi semacam family altar. Karena kami belum punya anak, kami biasa membicarakan atau mendiskusikan bagaimana mengaitkan firman ini dalam hidup kami berdua. Bagaimana menerapkannya. Atau kami cerita latar belakang diri kami sendiri berkaitan dengan firman itu. Sehingga kami bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya anak yang masih kecil-kecil, family altarnya itu bisa disesuaikan. Sehingga walaupun anak-anak belum mengerti, tapi mereka bisa merasakan suasana rohani dari apa yang mereka lihat,
mereka dengar, mereka rasakan dari papa mama. Setiap kali papa mama membaca Alkitab, memuji Tuhan bersama, mereka akan mengalami sukacita sorgawi. Dan suasana seperti inilah yang membuat anak-anak familiar dan menyukai firman Tuhan sekalipun mereka belum tahu banyak hal. Sehingga mereka mulai disiapkan. Mereka mulai belajar untuk mencari dan berkenalan dengan Allah. Kalau anak-anak sudah sedikit lebih besar, mereka sudah bisa dilibatkan. Saudara bisa menceritakan kisah-kisah Alkitab dengan bahasa yang bisa dipahami oleh mereka. Saudara bisa membiarkan mereka menceritakan ulang apa yang mereka baca. Kalau anak-anak sudah remaja, polanya bisa diganti. Sehingga mereka boleh membaca Alkitab sendiri, lalu seminggu sekali kumpul untuk mendiskusikan apa yang Allah katakan. Saudara bisa mengajar mereka untuk membuat daftar atau jadwal pembacaan, lalu melatih mereka untuk mencatat beberapa bagian firman. Saudara bisa melatih mereka untuk melakukan saat teduh dan menciptakan budaya untuk menceritakan apa yang mereka pelajari bersama. Caranya adalah dengan minta mereka untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan yang sulit, itu bisa didiskusikan dalam keluarga. Minta mereka untuk mendoakan beberapa pokok doa tentang kondisi bangsa dan negara atau pergumulan jemaat yang sakit. Doakan cici ini, koko ini. Doakan tante atau om ini yang sedang sakit. Latih mereka untuk melakukannya setiap hari. Kalau sistem family altar seperti ini sudah mulai dilakukan, nah, saudara bisa mencoba untuk diskusikan penerapannya di dalam keluarga bagaimana. Seminggu atau 2 minggu atau sebulan sekali saudara bisa evaluasi. Bagaimana selama ini? Apakah saya sudah menjadi suami yang baik? Apakah sikap dan tingkah laku saya sudah menyenangkan Tuhan? Menyenangkanmu? Tanggung jawab saya sebagai suami, sebagai istri. Izinkan istri juga memberikan pendapat. Jangan dipotong. Jangan dikritik dan tidak boleh marah. Apakah istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan sukacita atau terpaksa? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana orang tua melihat pertumbuhan rohani anak-anaknya? Apa yang mereka cemaskan? Apa yang mereka khawatirkan? Mereka sedang bergumul apa dengan studi mereka, dengan pekerjaan mereka. Jadi ada banyak hal yang bisa didiskusikan. Ya, dalam hal ini HP ditaruh dulu, TV dimatikan dulu, laptop atau apapun itu tidak perlu ada musik. Hanya family, hanya keluarga. Boleh juga pakai musik pelan-pelan ya supaya tidak suasananya tidak kosong begitu. Tapi kalaupun tidak ada musik ya nggak apa-apa. Just family. Jadi saudara tidak harus formal, tidak harus liturgikal. Karena menurut Ulangan 6, kita ingat ya minggu lalu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu orang tua diingatkan untuk mengajarkan kepada anak-anaknya pada waktu mereka mau tidur, pada waktu mereka bangun tidur, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka bermain, atau pada saat apa saja. Itu berarti firman Tuhan seharusnya menjadi bahasa sehari-hari. Jadi family altar ini sebetulnya lebih banyak informalnya daripada formalnya. Nah, baru ketika saudara sudah punya sistem yang kondusif, saudara bisa menyanyikan beberapa lagu yang familiar, yang selalu dinyanyikan di gereja. Kalau dalam ibadah-ibadah online selama ini, saudara bisa pakai beberapa pujian yang gereja sudah upload ya, beberapa klip-klip video singkat 4 menit, 5 menit, ya satu lagu untuk bisa dinyanyikan. Atau saudara bisa mulai, kalau saudara punya gitar, saudara bisa memainkan gitar, istri dan anak-anak bisa bernyanyi. Atau kalau saudara tergerak untuk membuat pujian bersama dengan keluarga,
dan menjadi satu persembahan di gereja, itu menjadi sesuatu yang amat sangat indah. Tapi saudara, ini merupakan satu bekal. Sekalipun anak-anak itu saudara kasih HP, saudara kasih laptop, dan mereka bisa main internet dengan 1001 macam tawaran dosa, maka anak-anak itu akan tahu prinsip yang benar dan mampu untuk memilih tindakan yang benar. Bukan saja anak-anak, tapi kita juga sebagai orang tua pun menghadapi tantangan yang sama. Apakah kita akan membiarkan kuasa dosa itu menelan kita? Atau kita hadapi dan mengalahkannya? Jadi saudara, setelah kita mengerti betapa pentingnya family altar, kita jadi sadar betapa hidup ini rapuh. Dan tanpa kita betul-betul memiliki rumah pujian atau family altar yang sehat, dengan pola yang pas sesuai dengan keunikan keluarga saudara, maka spiritual blessings itu akan menjadi samar-samar saudara. Menjadi sesuatu yang tidak real, yang semu, yang tidak menjadi kenyataan. Apakah rumah saudara adalah rumah pujian baginya? Kiranya dia mencurahkan anugerahnya, spiritual blessings bagi kita, bagi keluarga kita, dan Roh Kudus kiranya menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Tolong kami untuk betul-betul mengalami, merasakan, mencari akan spiritual blessing from God. Sehingga kami mampu untuk memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau, menuruti firman-Mu, dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Demi Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan tubuh yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Pada tanggal 29 Juni 2021, Majelis menerima surat pengunduran diri dari Bapak Bodi Priyanka Weseng sebagai pekerja gereja di GKMI Anugerah Jakarta. Pak Bodi sudah bekerja di GKMI Anugerah selama 20 tahun. Dan saat ini Pak Bodi memasuki masa pensiun. Setelah menimbang dan memperhatikan, maka Majelis GKMI Anugerah memutuskan menerima pengunduran diri Bapak Bodi. Kami Majelis, tim hamba Tuhan, dan Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bodi yang sudah bekerja di GKMI Anugerah selama 20 tahun. Kami juga mengucapkan terima kasih bekerja sama selama ini. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat selama bekerja sama. Walaupun Pak Bodi sudah tidak menjadi pengerja gereja, tapi Pak Bodi dan keluarga masih merupakan bagian keluarga besar GKMI Anugerah. Kami juga berharap Pak Bodi dan keluarga masih melayani di GKMI Anugerah Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom, saya juga mewakili majelis di bidang AWM, Anugerah Worship Ministry, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bodi yang selama ini sudah melayani bersama-sama kami dengan waktu yang sudah cukup lama. Apalagi Pak Bodi sudah 20 tahun ya Pak ya, bersama-sama dengan teman-teman di GKMI Anugerah.
Dan kiranya apa yang telah dilakukan Pak Budi kepada kami boleh juga belajar semakin hari semakin setia dalam melayani Tuhan. Dan pada kesempatan saat ini juga, saya dan bersama-sama dengan teman-teman AWM lainnya mengucapkan juga terima kasih atas bantuan dan kerjasama dengan Pak Budi. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kiranya Pak Budi tetap semangat di dalam melayani Tuhan dan tetap sehat, dan dimanapun Pak Budi berada menjadi berkat bagi banyak orang. Bersama ini kami sampaikan ucapan terima kasih kami dari GKMI Anugerah kepada Pak Budi. Tidak terasa 2001 sampai 2021 saya ada di GKMI Anugerah. Saya mengucap syukur pertama untuk Ibu Abdi yang telah memperkenalkan saya dengan Pak Iwan waktu itu ketua majelis, Pak Hadi yang sekarang di Serpong sebagai sekretaris majelis, dan Pak Andriadi yang boleh menerima saya untuk bekerja melayani di gereja ini. Saya banyak hal yang saya alami di sini. Saya menjadi saksi bagaimana sulitnya proses perizinan gereja ini. Karena saya mulai di gereja ini ketika gereja ini belum memiliki izin. Dan puji Tuhan sedikit banyak saya juga ikut dalam proses itu. Dan saya menjadi saksi betapa sulitnya menghadapi proses-proses perizinan itu. Tapi puji Tuhan, dengan doa dan dengan usaha dari semua majelis, semua jemaat, kita bisa lewati itu. Dan sekarang gereja sudah memiliki izin, dan saya juga ikut menjadi saksi untuk gedung Elroy. Puji Tuhan, sekarang semuanya sudah tersedia. Tidak terasa usia saya semakin bertambah, dan sepertinya anak-anak muda yang harus maju. Ya, ini adalah masalah waktu, dan ini adalah kehendak Tuhan. Karena Tuhan menginginkan yang terbaik bagi gereja ini. Rencana Tuhan bagi saya, rencana Tuhan bagi gereja, rencana Tuhan bagi pemuda-pemudi di sini untuk terus maju melayani Tuhan. Terima kasih, tapi saya sebagai jemaat, karena saya sudah atestasi di gereja ini, saya sebagai jemaat tetap siap melayani di gereja ini. Tapi setelah tanggal 15 mungkin saya akan cuti dulu, tidak ikut terlibat 1 bulan 2 bulan. Terima kasih banyak untuk setiap majelis gereja anugerah ini yang telah membantu saya, bahkan majelis-majelis yang secara pribadi membantu saya dan keluarga saya. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk seluruh jemaat GKMI Anugerah yang telah menerima saya di sini. Dan setelah tanggal 15, saya akan menjadi jemaat GKMI Anugerah, dan saya akan tetap melayani GKMI Anugerah. Tetap jaga jarak, jauhi kerumunan, tetap sehat, semangat. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita berdoa. Secara khusus kita mendoakan Pak Budi supaya beliau boleh tetap selalu sehat dan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pada saat ini boleh datang kepada Tuhan, dan kami juga bersyukur kalau hari-hari kami lalui bersama dengan Pak Budi di dalam melayani GKMI Anugerah, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga belajar bahwa sampai saat ini Pak Budi setia melayani Tuhan. Kami juga belajar untuk tetap setia juga melayani Tuhan. Bersyukur kalau sampai saat ini Pak Budi bersama keluarga diberikan kesehatan, dan biarlah Tuhan, walaupun Pak Budi tidak bergabung lagi di dalam pelayanan khusus secara resmi di GKMI Anugerah, tetapi biarlah Tuhan Kau yang terus memberkati hamba-Mu ini Pak Budi bersama keluarga,
untuk tetap juga setia melayani di KM Anugerah di bidang mereka yang di bidang kemampuan yang Tuhan berikan kepada Pak Budi bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan supaya Pak Budi bersama keluarga tetap di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, dan biarlah dimanapun Pak Budi berada, Pak Budi diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, kasih yang terus kepada Tuhan, semangat melayani kepada Tuhan, dan hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kasih anugerah dan kebaikan-Mu yang terbaik yang daripadamu Tuhan, biarlah selalu ada dalam kehidupan Pak Budi bersama keluarga. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pulang dengan membawa komitmen untuk melayani Dia dan bersaksi bagi jiwa-jiwa di sekitar kita, membawa dia datang kepada Tuhan. Siapakah mau beritakan kabar selamat? Siapakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah? Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Pesanan Tuhan bunyinya, genap kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Lihat di dunia pintu yang terbuka, hai laskar Kristus bangunlah segera. Umatnya Tuhan yang seru sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya. Pesanan Tuhan bunyinya, genap kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Dengarlah suara Allah yang serukan, mau kau binasa, selamatlah jelas. Yesus telah mati, engkau dilepaskan, baik kami wartakan dengan tegas. Pesanan Tuhan bunyinya, genap kuasa diberi padamu. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Mari saya undang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama beribadah di rumah kami masing-masing. Tak mengurangi hikmatnya kami berdoa dan juga beribadah bersama. Kiranya Tuhan, segala puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hati-Mu. Dan terlebih daripada itu Tuhan, pembelajaran firman hari ini mengajarkan kami juga untuk boleh terus menaikkan puji-pujian kami di dalam keluarga kami meskipun apapun itu kondisinya. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Tuhan boleh buatkan komitmen di hati kami untuk mengucap syukur dan menaikkan puji-pujian di setiap waktu. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pak Riko, yang sudah memberitakan firman Tuhan, mengucap syukur atas keberadaannya, kiranya Tuhan yang limpahkan berkat dan kasih karunia di dalam keluarganya, untuk terus bersama berjalan bersama Tuhan. Kami mengucap syukur atas kehadiran hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami ingin rindu menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami bersama sebagai persekutuan komunitas orang percaya. Bolehlah kami menaikkannya Tuhan. Kami berdoa terlebih untuk kondisi pandemi COVID-19 yang sedang meninggi ini dimanapun di Indonesia berada. Bolehlah kami naikkan doa kami
Berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan. Untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berikan sukacita dalam hati mereka untuk berjuang dalam proses kesembuhan. Dalam upaya obat-obatan yang mereka minum, terapi yang mereka jalani, Tuhan yang boleh hiburkan. Berkati Ibu Amili dan Andri, Ibu Doha dan keluarga, Ibu Inawati, Ibu Debi, Ibu Marta Bingsarah, Bapak Suktekno, Ibu Yangni. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan dan menguatkan mereka dalam proses pengobatan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan Tuhan dalam nasional ini, obat-obatan, oksigen, plasma darah, peralatan medis dan lain sebagainya bagi rumah sakit atau fasilitas medis untuk perawatan penderita COVID dan yang lainnya di Indonesia. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan mau menilik dan Tuhan mau menolong ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan juga untuk kekuatan dan perlindungan dari Tuhan untuk para orang di garda depan, dokter, perawat, administrasi, ambulan, tim pemakaman yang mereka berjuang keras di masa-masa ini. Kiranya Tuhan yang membuat mereka kuat, yang membuat mereka juga terus tetap terjaga, memberikan hati yang penuh dengan semangat menolong mereka Tuhan. Yang kami tahu itu tidak mudah, tapi Tuhan yang kuatkan mereka dalam menangani pandemi ini Tuhan. Berdoa juga untuk pemerintah kami Tuhan dalam memilih kebijakan yang tidak mudah di situasi ini. Berdoa kiranya terjadi juga pertobatan nasional sehingga kami tidak menganggap enteng virus ini. Dan juga pihak-pihak yang mempolitisasi kiranya boleh meredam itu semua Tuhan. Sebaliknya buat kami rendah hati di hadapan-Mu untuk bersehati dan untuk dapat mengatasi persoalan ini bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah beri sampai titik ini. Tuhan sudah jagai kami dan Tuhan yang sudah sembuhkan kami dan Tuhan yang akan terus menuntun kami. Kami bersyukur Tuhan terus beserta kami. Kiranya berkati juga untuk proses teman-teman kami yang sedang berjuang Tuhan dalam pendidikannya, dalam sekolah, kuliah, dan dalam pencarian pekerjaan mereka, di dalam perantauannya Tuhan yang tuntun. Kami mau serahkan sepenuhnya masa depan anak-anak-Mu ini ke dalam Tangan-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, Allah yang memelihara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah kita di akhir ibadah kita hari ini, undurlah dari ibadah ini, tetapi tetap berjalanlah di dalam dunia dan karya-Mu untuk terus menjadi terang yang menaikkan puji-pujian-Mu kepada Tuhan dan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Karena itu, jadilah pembawa damai, karena roh Tuhan beserta-Mu dan besertaku juga. Jemaat yang terkasih, sekarang alahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya, dan kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih karunia dari persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Warta Jemaat GKMI Anugerah 11 Juli 2021. Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih dalam Kristus Yesus mencermati kondisi penyebaran pandemi COVID-19 yang kembali meningkat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, maka majelis memutuskan ibadah onsite selama bulan Juli 2021 ditiadakan untuk sementara waktu. Untuk kebaktian onsite selanjutnya akan kami umumkan kemudian setelah melihat perkembangan situasi yang ada. Demikian pemberitahuan dari kami, untuk itu jemaat bisa mengikuti kebaktian GKMI Anugerah secara online. Kami tetap berdoa kiranya kita semua tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus.
Berikut adalah tema-tema ibadah online selama bulan Juli 2021. Adik-adik Anugerah Kids, ayo ikut ibadah online pukul 10 di YouTube GKMI Anugerah. Teman-teman Anugerah Teens, ayo ikut persekutuan online pukul 10 via Zoom. GKMI Anugerah mengundang Bapak Ibu semua untuk mengikuti persekutuan doa melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Kami dari GKMI Anugerah menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk mengajak setiap anggota keluarga untuk bersama-sama bersyafaat dan menikmati kehadiran Tuhan. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silakan hubungi kami melalui hotline gereja. Mari bersama juga kita berdoa untuk jemaat yang sakit dan sedang dalam proses pemulihan, yaitu bersama-sama kita berdoa untuk Ibu Amili dan Andri, Ibu Duha dan keluarga, Ibu Inawati, Ibu Debi, Ibu Marta, Bapak Suktikno, Ibu Yangmi. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan dan menguatkan mereka menjalani proses pengobatan. Yang kedua, kita berdoa juga untuk kebutuhan obat-obatan, oksigen, plasma darah, peralatan medis dan sebagainya bagi rumah sakit di Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus menolong ketersediaannya. Yang ketiga, mari bersama-sama kita berdoa memohon kepada Tuhan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan Yesus bagi para dokter, perawat, tenaga admin, petugas ambulans, tim pemakaman dan lain-lainnya. Mereka adalah orang-orang di barisan terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Yang terakhir, mari bersama kita berdoa agar terjadi pertobatan secara nasional dengan setiap kita tidak menganggap enteng virus COVID-19, berhenti mempolitisasi pandemi, sebaliknya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sehati untuk mengatasi persoalan ini bersama-sama. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini adalah ayat yang kita pakai sebagai landasan persidangan MPL kedua Sinode GKMI di bawah tema A Living Community. Berharap kita sungguh-sungguh menjadi komunitas yang real, yang saling memperdulikan satu dengan yang lain, saling berbagi, saling topang, dan saling tolong. Sebab dengan demikian, kita memenuhi hukum Kristus. Segenap hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.